Selamat pagi Bapak Ibu dosen, kami dari kelompok 9 TK2203 OPK yang berisikan Nadia, saya sendiri, Marvel, dan Fahad, serta Farel akan mempresentasikan hasil perancangan heat exchanger shell and tube untuk proses pendinginan isobutyraldehida dengan air. Berikut merupakan outline presentasi yang akan kami presentasikan pada hari ini. Untuk tinjauan umum sendiri, heat exchanger adalah alat yang digunakan untuk memindahkan energi termal antara dua fluida atau lebih yang berada pada temperatur yang berbeda dan dalam kontak termal antara satu sama lain dengan memanfaatkan perpindahan panas, konduksi, konveksi, ataupun radiasi. Berikut beberapa klasifikasi dari heat exchanger yang dibagi berdasarkan fungsi proses, aksesibilitas pemeliharaan, proses transfer, jumlah aliran, kerapatan permukaan, mekanisme fasa, dan juga bentuk konstruksi. Untuk pola aliran pada heat exchanger terdapat dua, yaitu single pass dan juga multi pass yang terbagi pada beberapa jenis yang dapat dilihat pada slide. Heat exchanger dapat digunakan untuk pasteurisasi, penghilangan, ataupun pada PLTU. Heat exchanger juga memiliki beberapa pemeliharaan, yaitu preservasi dan juga pembersihan. Karena untuk heat exchanger yang berbeda, mereka memiliki preservasi dan juga pembersihan yang berbeda juga. Untuk kasus kami sendiri, kami mendapatkan kasus nomor 48, dan itu merupakan kasus pendinginan isobutyraldehida dengan cooling water dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, kami juga menggunakan 6 asumsi perancangan untuk mendukung kami punya perhitungan. Kemudian inilah diagram blok yang kami buat untuk neraca massa dan energi pada kasus tersebut. Lalu untuk diagram algoritma perancangan HE-nya yang kami buat adalah sebagai berikut. Nah, pada intinya kami akan menentukan dimensi alat dulu berupa jumlah tube, panjangnya, ukuran shell, bundle, dan estimasi diameternya, di mana nanti akan dilihat kriterianya. Apakah galat UNO terhadap asumsi itu dalam rentang 10-20%? Jika belum, kami akan rombak ulang dimensi alatnya. Apabila itu sudah, kami akan melihat kriterianya. Yang kedua, apakah hilang tekannya sudah dalam rentang spesifikasi? Kalau belum, rombak ulang dimensinya. Dan ini akan kami iterasikan, kami ulang sampai seluruh kriteria itu sudah terpenuhi. Selanjutnya, untuk alur perhitungan, kami mulai dengan melakukan analisis derajat kebebasan. Berikut adalah tabel detail analisis yang telah kami lakukan. Dengan menggunakan beberapa asumsi seperti tekanan inlet fluida dingin sebesar 400 kPa, didapatkan bahwa untuk sistem neraca massa energi dan neraca massa sudah well specified. Selanjutnya kami lanjutkan dengan menghitung laju alir fluida dingin dengan prinsip Q lepas sama dengan Q terima. Perhitungan kami lanjutkan dengan menghitung delta TLM dengan terlebih dahulu menghitung delta TLMTD dan faktor koreksinya. Setelah itu, kami menghitung heat duty dengan menggunakan bagian pada fluida panas dan kemudian digunakan untuk menghitung luas permukaan perpindahan panas menggunakan U0 atau U tebak sebesar 500 watt per meter persegi Kelvin. Setelah itu, kami juga menentukan beberapa spesifikasi heat exchanger yang detailnya dapat dilihat di slide, serta menghitung beberapa spesifikasi lainnya yang dapat dihitung dengan detail perhitungan yang ada di slide. Setelah kami menghitung beberapa spesifikasi heat exchanger yang diperlukan, kami melanjutkan perhitungan untuk koefisien perpindahan panas pada sisi tube. Detail perhitungannya juga dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, kami menghitung koefisien perpindahan panas sisi shell dengan menggunakan metode Bell-Delaware dengan terlebih dahulu menghitung Colburn-J faktor untuk menentukan koefisien perpindahan panas ideal. Setelah koefisien perpindahan panas sisi shell yang ideal telah ditemukan, kami menghitung beberapa faktor koreksi yang diperlukan untuk mendapatkan nilai koefisien perpindahan panas yang kondisi real. Beberapa di antaranya adalah faktor konfigurasi baffle, ada juga faktor efek baffle leakage yang perhitungannya dapat dilihat di slide. Selain itu, terdapat juga faktor koreksi untuk efek bundle bypassing yang perhitungannya juga dapat dilihat di slide. Setelah faktor koreksi untuk berbagai efek telah ditemukan, kami dapat menentukan koefisien perpindahan panas untuk sisi shell kondisi real, yang selanjutnya digunakan untuk menghitung koefisien perpindahan panas overall, hasil kalkulasi yang kemudian dihitung galatnya dari U tebakan awal. Menggunakan koefisien perpindahan panas hasil kalkulasi, kami menentukan hilang tekan pada sisi tube dan pada sisi shell dengan detail perhitungan yang dapat dilihat di slide.
Pemilihan desain tema tipe AET itu didasarkan oleh 3 pertimbangan utama. Yang pertama adalah fluida sisi tube, yaitu cooling water, yang berpotensi memiliki fouling yang tinggi, sehingga memerlukan akses mudah untuk cleaning maintenance, yang difasilitasi oleh A-type channel with removable cover. Lalu yang kedua adalah faktor koreksi FT, faktor koreksi temperatur yang tinggi, sehingga memenuhi kebutuhan thermal yang cukup. Jadi memerlukan one pass shell saja. Lalu yang ketiga adalah mengurangi risiko thermal expansion dan kebocoran fluida sisi shell, yaitu isobutyraldehyde, yang kita tahu adalah bersifat flammable. Dan itu bisa dicegah dengan T-type pull-through floating head. Lalu ini adalah 2D design dari HTRI. Ini adalah 3D design AET dengan bundle layout-nya. Lalu untuk evaluasi desain kami akan menggunakan tabel tersebut, di mana manual itu merupakan hasil perhitungan kami dengan Excel, HTRI-A itu hasil spesifikasi yang kami gunakan kalkulator HTRI, sedangkan HTRI-B itu merupakan desain yang diajukan oleh HTRI itu sendiri. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan adanya perbedaan sama manual HTRI-A dengan HTRI-B? Nah, kalau antara A dan B itu sebenarnya di jumlah tubes-nya. Kalau A itu menggunakan 374 tubes, sedangkan HTRI-B itu menggunakan 219 tubes. Dan itu menyebabkan area yang berbeda sekali. Kemudian penyebab perbedaan perhitungannya manual dengan HTRI-A sebenarnya apa sih? Padahal spesifikasinya sama. Itu bisa dilihat pada slide berikut. Kemudian insight-nya sebenarnya apa yang bisa kami dapat dari evaluasi desainnya? Yang pertama, metode perhitungan manual itu menggunakan asumsi yang sangat banyak sehingga menyebabkan kesalahan yang signifikan. Yang kedua, simulasi HTRI itu memperhitungkan faktor-faktor nyata seperti aliran bocor, seperti aliran C dan D. Kemudian ketiga, desain optimal HTRI membawakan filosofi yang berbeda. Kalau manual itu sengaja menghasilkan desain konservatif dengan keamanan, sedangkan HTRI-B itu lebih mengecilkan, bagi merupakan faktor ekonomis. Alhasil ada perbedaan over design. Kalau manual itu 10,17%, HTRI-A itu 31%, sedangkan HTRI-B itu 22,19%. Pada slide ini saya akan membahas alat perhitungan biaya investasi untuk heat exchanger yang digunakan dalam perancangan ini. Pertama, kita menetapkan tekanan operasi sebesar 4 bar. Dari nilai ini kita dapat menghitung faktor pressure berdasarkan rumus yang tertera. Dengan P sama dengan 4 bar, hasilnya faktor pressure adalah 1. Artinya, tekanan operasi tidak memberikan koreksi tambahan terhadap biaya dasar. Lalu, berdasarkan luas transfer panas yang diperoleh dari hasil desain adalah 80,65 meter kuadrat. Selanjutnya, karena material yang digunakan adalah stainless steel 316 untuk sisi tube dan carbon steel untuk sisi shell, maka faktor material sebesar 1,8, sesuai dengan grafik ID nomor 4. Lalu, untuk bare module factor atau FBM, dihitung menggunakan persamaan FBM sama dengan B1 plus B2 FM FP dengan nilai B1 adalah 1,63 dan B2 1,66, maka diperoleh FBM sebesar 4,618. Faktor ini mencakup seluruh biaya instalasi, pemasakan perpipaan, instrumen, dan lain-lain. Lalu, biaya dasar peralatan pada tahun 2001 atau CP dihitung menggunakan persamaan logaritmik. Dari luas transfer panas sebesar 80,65 meter kuadrat diperoleh CP sebesar 23.270 US dollar. Nilai ini merupakan acuan harga dasar sebelum disesuaikan terhadap inflasi. Karena CP0 ini didasarkan pada harga tahun 2001, maka kita perlu menyesuaikannya terhadap tahun 2026 menggunakan indeks CPCI, dan didapatkan CBM untuk 2026 itu adalah 227.537 US dollar. Nilai ini akan menjadi salah satu komponen dalam estimasi total capital investment pabrik secara keseluruhan. Berikut merupakan kesimpulan dari pemodelan heat exchanger yang kelompok kami telah buat. Untuk spesifikasinya sendiri, heat exchanger yang kami gunakan adalah tipe shell and tube dengan tema AES. Dari spesifikasi yang sudah disebutkan tadi, didapatkan performa desain sebagai berikut. Pembuatan heat exchanger ini memerlukan estimasi biaya konstruksi sekitar 227.537 US dollar atau sekitar 4 miliar. Untuk saran, ada 2 yang kami peroleh. Yang pertama adalah lebih baik jika estimasi biaya itu dipergunakan nilai terbaru sehingga dapat berubah seiring fluktuasi indeks harga. Dan yang kedua adalah lebih baik jika analisis teknoekonomi itu dengan membandingkan beberapa alternatif desain geometri dari HTRI sehingga diperoleh desain yang lebih optimal dari segi biaya investasi maupun biaya operasi jangka panjang. Sekian dari kami, terima kasih telah mendengarkan.